Oke, kembali lagi di video selanjutnya. Lanjutan dari video sebelumnya, kita sudah bahas tentang pembuatan proyek baru di Unity 2019, lalu juga sudah membahas membuat scene baru dan juga memasukkan game object pada Unity 2019 ataupun Unity Project. Itu dasar sih ketika kita memulai dengan ataupun membuat proyek menggunakan Unity. Nah, untuk langkah selanjutnya juga kita harus mengenal bahasa pemrograman digunakan di Unity. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang digunakan di Unity yaitu adalah bahasa pemrograman C#. Nah, ini di modul ini juga membahas tentang pengenalan daripada C# itu sendiri. Nah, untuk bahasa pemrograman C ataupun C# ataupun C Crash adalah sebuah bahasa pemrograman modern yang bersifat general purpose ya ataupun berorientasi objek yang dapat digunakan untuk membuat program di atas arsitektur Microsoft Net Framework. Dan juga bahasa C ini memiliki kemiripan dengan bahasa Java dan juga C++ karena basicnya memang dari situ. Nah, lalu untuk strukturnya juga nanti akan kelihatan daripada bahasa pemrograman tersebut. Nah, langkah selanjutnya untuk praktek kali ini, kita akan membuatkan dulu sebuah folder project di Unity yang sudah sebelumnya kita buat. Di sini saya akan coba buatkan di aset, saya buatkan baru, yaitu buat folder baru untuk menyimpan script. Kenapa saya buatkan folder seperti ini? Ya, agar lebih rapi saja, agar lebih terstruktur saja. Nanti ketika kita mencari script ada di sebelah mana dan sebagainya seperti itu. Oke, di sini sudah terbuat di project aset. Di sini ada folder script. Nah, lalu misalnya kita tinggal membuat C# ataupun si script daripada C# itu sendiri. Nah, klik kanan di bagian sini, lalu create, lalu C# script. Nah, di sini kita kasihkan nama. Ya, contoh, misalnya saya kasih nama latihan 1. Nah, oke, sini. Nah, di ini sudah kita buat latihan 1.cs ataupun C# itu sendiri. Nah, lalu untuk membuka kode program ini kan ya, sebelumnya kita setting terlebih dahulu karena untuk 2019 itu kalau dulu ada yang namanya monodevelop. Nah, kalau yang sekarang 2019 kita menggunakan editor untuk membuka script daripada C# itu sendiri yang dari eksternal. Oke, untuk men-setting daripada editor itu sendiri kan ya, tinggal klik menu edit, lalu preference. Nah, di sini ada di bagian external tool. Nah, di sini ada external script editor. Nah, saya nggak pakai menggunakan internal daripada unit itu sendiri. Saya menggunakan editor eksternal, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Oke, seperti ini. Nah, kita tinggal klik saja Visual Studio Code. Nah, dia langsung mensinkronkan untuk pembukaan daripada ataupun membuka script C# yang ada pada Unity project yang kita buat. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di close. Langkah selanjutnya kita tinggal double klik di sini. Nah, ini sebenarnya ketika kita klik latihan ataupun script C# yang kita tadi buat, ini adalah struktur dasar daripada di bagian inspektor ada bagian daripada struktur dasar daripada C# sendiri. Ada yang disebut dengan yang namanya void star, ada juga yang disebut dengan update, karena seperti itu. Nah, void dan juga update itu termasuk ke dalam prosedur daripada mono behavior. Jadi Unity dia memiliki sebuah mono behavior yang di dalamnya ada star, update, lalu dan masih banyak yang lainnya lagi. Oke, salah satunya itu star. Star ini adalah prosedur yang dipanggil hanya satu kali pada saat di awal. Jadi script yang disimpan di bagian start ini itu akan dipanggil satu kali di awal pada saat script pertama kali di enable ataupun di execute seperti itu. Lalu ada juga yang namanya update. Update is called one per frame. Artinya ini update script yang ada pada update itu akan dipanggil pada setiap frame dikerjakan karena untuk unit itu sendiri menjalankan scriptnya itu sendiri bisa by frame ataupun pada saat menjalankan sebuah project itu sendiri.
Oke, untuk lebih lengkapnya tentang yang namanya mono behavior, saya juga sedang belajar. Ada di dokumen unity.com script reference yaitu monobehavior.html. Itu untuk referensinya terkait daripada mono behavior, atau di modul juga ada. Di sini. Di modul juga ada. Nah, ini. Nah, di sini ininya. Oke. Kita tinggal buka aja ini karena menggunakan Visual Studio Code, klik kanan, open. Oke. Nah, di sini tinggal tunggu nanti Visual Studio Code ataupun editor yang digunakan untuk membuka script ini ya sudah siap seperti ini. Ini adalah Visual Studio Code yang menampilkan script latihan 1 CS yang kita buat. Oke, pada latihan ini untuk pengantar awal kita akan coba menampilkan sebuah teks standar pada saat script itu dijalankan. Tadi bahwa start itu akan dikerjakan pada saat script ataupun project itu dijalankan atau di-enable. Nah, jadi kita tinggal buat saja script di sini. Perintahnya adalah debug. Nah, ini perintah sisa debug.log. Lalu statement. Nah, sini statementnya misalnya adalah ini adalah teks pertama di script latihan 1. Oke, nih, contohnya seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal save file, lalu save. Seperti itu. Ya. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal kembali lagi ke Unity. Nah, dia akan mengenerate, ya kan ya. Dia akan melakukan sinkronisasi dengan script yang tadi sudah kita buat. Akan muncul juga di inspektor. Nah, di sini juga ada konsol. Nah, di konsol ada yang namanya warning alert, ya kan ya, bahwa script latihan 1.cs, ya kan ya, 10,64 error. Nah, ada yang kurang, yaitu koma. Nah, berarti karena tadi bahasa ataupun Unity itu sudah ada compilernya, sehingga mempermudah kita ketika ada kesalahan pada saat pembuatan script ataupun penempatan script. Nah, ada yang kurang sini. Di bagian setelah membuat script atau membuat statement harus diakhiri dengan titik koma. Oke, kita save. Oke, kita tinggal tunggu. Clear. Apakah masih ada? Oke. Nah, ternyata script warningnya tidak ada. Nah, berarti script ini itu sudah benar untuk penempatannya. Oke. Nah, yang langkah selanjutnya adalah menjalankan script yang sudah kita buat. Bagaimana cara kerjanya di Unity? Dasarnya paling di Unity ketika kita sudah membuat sebuah script. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa script di Unity itu akan berjalan ya apabila script tersebut terdapat dalam sebuah game object gitu. Ataupun kita bisa sebenarnya dijalankan di sini, di-compile di sini langsung menggunakan Visual Studio Code. Nah, tapi kalau ketika langsung dengan Unity-nya, nah berarti si script ini itu harus terdapat pada sebuah game object di project game yang kita buat pun di project Unity yang kita buat. Nah, lalu bagaimana langkahnya untuk menjalankan script tersebut? Nah, langkahnya adalah kita tinggal mendrag and drop script yang sudah kita buat ke game object. Oke, contoh yang sebelumnya kita udah buat yang namanya kapsul 1. Ini sebuah game object dalam scene 1 ya, di project dasar interface Unity tadi. Oke, kita tinggal drag aja dan drop ke sini ke kapsul 1. Nah, sini. Nah, berarti di kapsul 1 itu sudah diberikan script yaitu latihan 1. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal jalankan saja ataupun men-run daripada project yang tadi kita buat. Oke. Di sini juga perhatikan di kapsul bawah di bagian inspektor. Nah, ini udah ada bahwa game object kapsul ini ya kan ya sudah dikenai oleh latihan 1 script. Nah, ini sudah ada. Oke, kita tinggal coba saja jalankan play. Oke. Nah, kita tinggal lihat hasilnya di mana di bagian konsol. Nah, di sini. Ini adalah teks pertama di script latihan 1. Jadi hanya satu kali dijalankan karena kita menempatkan script tersebut pada bagian point
start. Gitu. Nah, kita coba ya, kita udah jalan untuk latihan 1. Oke, kita stop dulu. Ini sudah jalan, ada di bagian konsol, udah ada teksnya. Ini adalah teks pertama di script latihan 1. Lalu kita akan coba tadi bagian daripada mono behavior unity-nya di bagian void start. Ya, start is called before the first frame update. Nah, selanjutnya kita akan coba. Kita akan coba ini duplikatkan di bagian update. Kita akan coba di sini diedit sedikit. Ada teks yang terdapat di update. Oke, ini adalah yang terdapat di update. Oke, kita akan coba ya. Save terlebih dahulu. Save. Lalu, apakah kita harus mendragnya lagi? Nggak usah. Ya, tidak usah untuk mendragnya lagi dari latihan 1 ini ke sini. Nggak usah. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat di bagian inspektornya di script sudah berubah. Oke, udah ada. Nah, kita akan coba jalankan. Jadi nggak usah didrag lagi, tinggal save aja file, save scene. Oke, tinggal jalankan. Play. Nah, kita lihat hasilnya di bagian konsol. Nah, dia akan terus menjalankan script. Ini yang pertama, ya. Yang pertama dijalankan ini adalah teks pertama di script latihan 1 dan selanjutnya teks yang terdapat di update. Terus dia akan terus menjalankan. Karena tadi statementnya bahwa yang namanya void update di mono behavior itu akan dipanggil pada setiap frame. Nah, karena pada saat kita play itu akan terus berjalan framenya, terus berjalan per second, terus berjalan ya kan ya per milidetik terus berjalan seperti itu. Nah, terus berjalan kan seperti itu. Nah, itu pembahasan yang pertama, pembahasan terkait daripada bahasa pemrograman C# dasar sebelum kita nanti membuatkan project, yaitu pembuatan daripada Unity 2 dimensi platform. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.